Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Putri Ayulandari dari Universitas Bina Insani dengan NPM 2023-320040, jurusan Sistem Informasi kelas SI 21B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang proyek pengembangan e-property business application pada Mustika Land Group untuk mata kuliah proyek pengembangan software. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ada latar belakang masalah. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Jadi untuk rumusan masalahnya sendiri, saat ini telepon masih digunakan sebagai media komunikasi. Selain itu, perusahaan masih mencatat data properti secara manual pada form yang disebut form listing. Pegawai masih mengacu pada basis data yang berupa arsip-arsip pada Microsoft Excel. Nah, dari kendala tersebut, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah seperti berikut, yaitu bagaimana menyediakan fasilitas yang dapat mendukung penjualan dan pembelian properti yang dilakukan secara online dan sarana informasi dari perusahaan kepada pelanggan. Kemudian, bagaimana menyediakan fitur konfirmasi pembayaran kepada pelanggan untuk melakukan pemesanan, serta bagaimana cara penjualan dengan melakukan atau memanfaatkan media komunikasi antara marketing dan member. Selanjutnya, apa sih yang dihasilkan dalam proyek ini? Nah, yang dihasilkan dalam proyek ini yaitu sistem atau aplikasi e-property business application pada Mustika Land Group. Nah, di dalam sistem e-property ini nantinya akan menyediakan fasilitas yang dapat mendukung penjualan dan pembelian properti secara online dan sarana informasi dari perusahaan kepada pelanggan, serta membangun aplikasi yang menyediakan fitur konfirmasi pembayaran kepada member dan menyediakan media komunikasi antar marketing dan member dengan fitur private message. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tahap perencanaan proyek pengembangan e-property business application pada Mustika Land Group. Nah, untuk tahapan perencanaan ini kita bagi menjadi 3 fase atau 3 perencanaan, yaitu yang pertama ada perencanaan SDM, kedua perencanaan untuk penjadwalan, ketiga untuk perencanaan pembiayaan. Nah, di sini saya coba bantu jelasin dulu satu-satu untuk masing-masing pengertian dari setiap perencanaannya. Yang pertama di sini ada perencanaan SDM. Nah, tujuan dari perencanaan SDM ini yaitu proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Kemudian untuk tahapan perencanaan penjadwalan sendiri yaitu kegiatan yang menentukan urutan pelaksanaan pekerjaan, durasi rencana, dan menentukan jadwal pelaksanaan proyek. Ketiga yaitu perencanaan biaya. Perencanaan biaya ini untuk menentukan anggaran dan biaya yang bertujuan untuk memperoleh efektivitas biaya dan perkiraan dari pengembangan software ini. Nah, kemudian di sini ada gambaran terkait perencanaan SDM. Di sini untuk struktur organisasi dari perencanaan SDM ini yang pertama ada project owner. Nah, di sini project owner-nya itu adalah pihak dari Creatage. Kemudian di bawah dari project owner ada project manager yang di-PIC-kan oleh Bapak Adhan. Dari project manager ini ada 6 tim yang mempunyai masing-masing job desk yang berbeda-beda, yaitu yang pertama ada sistem analis yang di-PIC-kan oleh Pak Zulfahmi, kemudian di desainer ada Pak Rian, kemudian bagian programmer ada Pak Fatur, selanjutnya testing dan audit ada Pak Agung selaku PIC-nya, selanjutnya bagian dokumenter yaitu Pak Arif, sama bagian administrator adalah Pak Alvin. Nah, selanjutnya untuk penjadwalan proyek, di sini kita butuh waktu kurang lebih sekitar 3 bulan untuk merancang atau membangun pengembangan software ini. Nah, untuk di bulan pertama itu ada tahap analisis desain sistem. Untuk tahapan analisis ini butuh waktu sekitar 2 minggu di bulan pertama.
Kemudian dari tahap analis selanjutnya masuk ke bagian desain aplikasi. Nah, untuk desain aplikasi ini kita butuh waktu sekitar 3 minggu, yaitu di minggu kedua di bulan pertama sampai dengan minggu keempat atau di bulan terakhir di minggu pertama ya. Gitu. Kemudian setelah desain aplikasi berhasil dibuat oleh tim desain, selanjutnya masuk ke bagian pengkodean atau pengkodingan yang akan dijalankan oleh bagian programming. Nah, untuk bagian programming ini kita butuh waktu estimasi sekitar 1 bulan lamanya ya. Nah, diprediksikan kita akan berjalan di bulan pertama, di minggu keempat atau minggu terakhir, sampai di bulan kedua di minggu ketiga. Gitu. Nah, untuk tahapan programming ini kalau sudah selesai dibangun oleh divisi programmer atau bagian dari programmer, masuk ke bagian testing program, testing atau implementasi ya. Nah, untuk bagian testing atau tahapan testing ini akan berjalan estimasinya di minggu terakhir di bulan kedua sampai dengan minggu pertama di bulan ketiga. Jadi kita butuh waktu sekitar 2 minggu ya estimasinya untuk tahapan testing program gitu. Kemudian masuk ke tahap instalasi program setelah sekiranya di tahapan testing program ini udah nggak ada kendala, sudah tidak ada problem yang harus diselesaikan lagi. Selanjutnya masuk ke bagian instalasi program yang akan diserahkan ke pihak vendor atau pihak klien atau pihak yang kita kerjasama ya. Gitu. Nah, untuk instalasi program ini, estimasi waktu yang dibutuhkan cuma sekitar 1 minggu, di minggu kedua masuk ke bulan ketiga. Gitu. Nah, setelah instalasi oke, sudah selesai, kemudian kita akan training ke klien untuk software yang sudah kita kembangkan. Nah, untuk tahapan training ini kita butuh waktu sekitar 1 minggu aja di minggu ketiga, di bulan ketiga, minggu ketiga dalam bulan ketiga gitu. Sama untuk maintenance juga akan kita lakukan 1 minggu waktunya prediksinya di bulan ketiga yang akan diselenggarakan di minggu ketiga yang akan berjalan di bulan ketiga gitu. Kemudian untuk tahap terakhir yaitu administrasi. Nah, administrasi ini akan berjalan setelah proyek ini berhasil dikembangkan, sudah berhasil jalan, lolos testing program, kemudian sudah diinstalasi, kemudian sudah kita serah terimakan ke klien, kemudian selanjutnya tahap administrasi kepada pihak klien. Oke, baik. Berikutnya adalah tahapan perencanaan untuk pembiayaan. Nah, untuk estimasi pembiayaan dalam pengembangan software kali ini, kita ajukan biaya di sekitar 67.585 juta sesuai dengan data yang sudah saya lampirkan. Nah, untuk rencana pembiayaan ini saya buat jadi 6 kebutuhan. Yaitu yang pertama ada kebutuhan untuk project management, kedua kebutuhan hardware, ketiga kebutuhan software, keempat kebutuhan untuk testing, kelima kebutuhan untuk proses training dan support, yang terakhir bagian untuk maintenance ya, untuk pembiayaan maintenance. Nah, untuk yang bagian project manajemen untuk estimasi biayanya kita ajukan di 59.700.000. Ini untuk presentasinya sekitar 88,9% dari total pembiayaan yang kita ajukan. Nah, untuk project management ini kita bagi-bagi lagi ya. Di sini 59.700.000 untuk pembiayaan project manager, sistem analis, 2 desainer, 2 programmer, dan 1 software tester. Masing-masing biayanya untuk project manager di 25.500.000, kemudian sistem analis di sekitar 4 juta untuk kurang lebih sekitar 10 hari kerja ya gitu. Kemudian 2 desainer untuk 15 hari kerja, per harinya kita hargai di sekitar 370.000. Kita kalkulasikan selama 15 hari kerja di 5.500.000 untuk masing-masing desainernya.
Kemudian di bagian programmer, estimasi pengerjaannya atau estimasi hari di sekitar 20 hari dengan pembiayaan per hari sekitar Rp390.000. Nah, ini kita kalkulasikan di 20 hari kerja, berarti untuk satu programmer kita butuh dana sekitar 7.800.000. Berarti untuk 2 programmer sekitar 15.600.000 ya. Gitu. Nah, untuk terakhir software tester di bagian project management, ini untuk estimasi harinya, estimasi hari kerja sekitar 10 hari, untuk pembiayaan sekitar 350. Nah, berarti kita akumulasikan 10 hari kali 350 sekitar 3.500.000 yang kita butuhkan untuk bagian software tester. Nah, untuk summary-nya berarti kita butuh sekitar 59.700.000 untuk kebutuhan project management gitu. Kemudian masuk ke kebutuhan kedua yaitu kebutuhan hardware. Kita butuh perangkat berupa komputer dengan spesifikasi yang sudah disesuaikan. Estimasi biayanya sekitar 4.500.000. Kemudian yang ketiga adalah pembiayaan untuk software. Software ini kita butuh untuk instalasi sistem, database, dan providing atau web hosting. Nah, untuk estimasi pembiayaannya sekitar 650 dari sekitar 0,9 dari total biaya yang kita ajukan. Gitu. Kemudian bagian testing ini kita butuh biaya sekitar Rp515.000. Tahapan training dan support kita butuh biaya sekitar 420. Ini estimasi dari kebutuhan yang sudah disesuaikan. Jadi untuk training dan support ini nantinya akan kita sediakan cost trainernya ya. Nah, untuk pembiayaan trainernya sendiri sekitar 70.000 per hari. Nah, kita butuh waktu sekitar 6 hari kerja ya. Berarti 70 dikali 6 hari sekitar 420.000 yang kita butuhkan untuk di bagian training dan support ini. Nah, setelah training dan support, selanjutnya tahap terakhir atau pembiayaan terakhir kita bagi menjadi bagian dari maintenance. Nah, maintenance ini kita butuh untuk hosting sama update data. Estimasi pembiayaan sekitar 1.800.000, berarti sekitar 2,5% dari total biaya yang kita ajukan. Nah, artinya disamarikan dari project management sampai bagian maintenance, keluarlah total summary di Rp67.585.000 untuk total keseluruhan estimasi biayanya. Gitu. Nah, sampai sini sudah selesai penjelasan dari saya terkait dengan sistem pengembangan proyek ini pada e-property business application yang dikembangkan untuk Mustika Land Group. Baik, dari saya ya sudah cukup untuk penjelasannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.